Oke, hari ini saya mau menjelaskan AI robot asisten quantum attack. Yang sebelumnya strateginya itu sama seperti Quantum Grid Ultimate ya. Kalau yang kalian yang masih belum tahu, kalian bisa nonton dulu Quantum Grid Ultimate yang strateginya layering tapi dia atas bawah main. Sell buy-nya main. Kalau yang kali ini saya buatkan yang satu arah saja. Jadi sistemnya dia mengikuti tren tapi open posisinya saat pullback atau dia pada saat nge-retest dia akan membuka posisi. Tetap dia menggunakan limit order bukan stop order. Oke. Di sini saya sudah buka Quantum Apex pullback. Oke. Quantum ya. Bentar. Di panel ini, panel visual ini kalian bisa edit sendiri. Kalian suka-sukanya seperti apa, ya kan? Jadi robot ini nggak buta begitu aja yang kalian harus pandangin pasrah begitu ya, nggak. Kalian bisa setting-setting sesuai resiko pribadi masing-masing, ya. Misalnya contoh, oke, ini adalah gambaran visualnya dulu, ya. Ini belum entry nih, jadi kalian bisa tahu, oh robotnya udah siap menanti di area-area yang sedang apa di sini. Karena titik entry-nya kita bikin nol, makanya dia instan. Kalau misalnya kalian klik buy atau sell-nya, oke. Kalau kalian misalnya mau isi entry-nya, misalnya saya mau nunggunya di sini, contoh, contoh, saya mau nunggunya di sini aja. Oke, kalian bisa lihat nih harga-harganya nih, harganya kalian masukin di sini 4108.17. Ntar, nah disinilah kalian nanti saat harga ini turun, das, ya kan, ini akan buka posisi. Area entry kalian ada di sini. Jadi kalian pilih aja mau daerah entry-nya di mana. Oke, kita bikin nol aja ya. Ini kan sebagai contoh saja. Kita enter. Jadi kalian strateginya diatur sendiri untuk setiap layering, setiap open posisinya ke bawahnya itu setiap berapa pip sekali. Kalian bisa diisi di sini. Ya. Nanti dia muncul misalnya ini kan hitungannya poin. Ya, 295. Jadi ini 200 pip, setiap 200 pip dia turun, buka, turun, buka, turun, buka. Ya, kalau kalian paham ini nih, layering. Kalau misalnya kalian maunya pakai persentase, misalnya kita menggunakan logikanya ATR untuk ATR daily harian. ATR hariannya misalnya ATR hariannya 104. Kalian isi aja berapa persen di sini. Bisa. Contoh ya, nih saya kasih aja 10% dari daily HTR-nya. Nih. Oke. Kalian lihat ini. Nah, saat kalian pencet ini kan dari ATR-nya 104 pip. Jadi ini 10 persennya. Ini kalian ubah, entar ubah menjadi 5, misalnya 5% dari daily ATR. Jadi 52 pip doang. Jadi setiap dia layering, dia akan keluar 52 pip, muncul, 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 muncul gitu. Nah, di gambar visualnya kalian akan terlihat di sini tuh 524 sesuai. Jadi kalian tahu, misalnya kalian tadi entry-nya di sini ya. Di sini kan, karena ini kan 0. Di sini. Jadi setiap nanti dia turun sampai sini, kurang lebih jaraknya segini nih, dia akan buka, 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 segede selebar ini. Jadi kalian bisa tahu sebelum kalian entry itu kalian udah bisa tahu. Misalnya saya ganti 30, 300, 30 pip deh, 30 pip, 300. Oh, 300. Nah, kalian bisa lihat di sini akan otomatis berubah. Ini jarak, ini titik entry-nya ya, karena kita nol ya di sini ya.
Jadi jaraknya kurang lebih segini. Oh, ada tulisannya. Kalian jadi sebelum entry kalian udah bisa gambar dulu, mappingnya udah kelihatan semua. Oke, sampai di situ paham? Lanjut. Nah, setelah kalian sudah tahu, kalian mau di posisi mana dulu? Kalau kalian taunya misalnya kalian analisanya harga emas lagi akan naik, ya kalian pencet buy. Maka setiap 30 pip ini dia akan buka terus sampai ke bawah. Kalau harganya ini turun terus sampai ke bawah, dia akan buka terus. Jaraknya 30 pip ya. Karena kan kalian targetnya ke atas ya. Buy, beli, set. Jadi kalian harus tunggu pullback. Ya, harga turun sedikit 30 pip terbuka, berharap harga akan naik ke atas. Begitu terus ya. Begitupun sell, sebaliknya seperti itu. Oke. Setelah itu di bawah ini akan floating. Nah, setiap 30 pip, misalnya harga lagi turun nih, turun ke bawah, dia naik lagi 30 pip, TP. Robot akan mengambil TP, dia akan simpan di sini, hit win. Berapa dolar? Ya kan? Oh ya, satu lagi. Kalian bisa tahu juga nih estimasi satu step layer yang ter-TP sama stop loss itu kurang lebih 30 dolar. Jadi kalian sudah tahu berapa dolar yang akan diresikokan dan berapa dolar yang akan kalian profit. Setiap layering yang bentar. Jadi setiap layering yang ter-TP akan muncul di brankas ini. Brankas yang akan diberikan floating. Open layernya berapa kali, udah berapa layer yang terbuka di sini akan terbuka. Yang kena TP berapa banyak di sini. Dolarnya berapa banyak, totalnya semua berapa banyak. Selama kalian tidak memencet hard reset, data ini akan terus dijumlah, mau 3 hari kayak 1 bulan kayak 1 minggu kayak, ini akan ditambah terus ya kan. Mungkin kalian maunya yang lepasnya di VPS atau biarkan robot ini berjalan sebulan sekali baru lihat, ini akan ditotal semua. Jadi kalian bisa tahu murninya berapa, dapat berapa ya. Setelah kalian sudah selesai lakukan itu, kalian mau mulai dari awal lagi, kalian harus pencet hard reset biar ini berangkasnya jadi nol semua, mereset semua, dimulai lagi dari awal. Oke, misalnya saya mau mainnya di banyak pair, misalnya boleh, kalian buka aja di sini, misalnya contoh ya, saya buka AUD NJD JPY misalnya, buka ya, ambil robotnya, kasih dia cus tuh, nyalain AUD NJD nya juga kita kasih. Oke, udah 3 aja contoh ya kan. Tadi kan gold, kalian bisa lihat di sini gold mata uangnya semua dikenalin ya kan. Ini juga AUD NJD bisa berubah tuh ya kan. Jadi aman ya. Kalian kalau mau mati listrik juga tiba-tiba mau nyalain lagi PC-nya, dia akan hidup lagi dan dia akan mengingat masa lalunya lagi. Oke, misalnya kalian mau main 3 pair, boleh mau main 3 pair. Misalnya contoh lah ya, ini tadi XAU kita pencet buy. Nah, spreadnya juga harus dirubah dulu. Spread yang dari broker 34 kita izinin sampai 37. Lewat dari 37 robot nggak mau bekerja karena spread yang diberikan dari broker terlalu tinggi misalnya. Kalian pencet buy misalnya, oke. Yes, ya kan, dia terbuka kan. Nah, kalian bisa lihat di sini, entry kalian di sini sudah dimulai. Dia akan buka, dia menanti layering yang untuk open posisi berikutnya ada di sini. Jadi nanti dia misalnya dia tersentuh nih garis sini, dia buka lagi, ada tulisan lagi level-levelnya berapa. Jadi kalian bisa tahu semua di sini. Oke.
Nah, contoh di sini. Contoh. Oke. Ya begitu ya. Begitupun selnya. Misalnya kita sel. Begitu juga nanti dia ada tulisannya sel, grid levelnya ada di sini. Kita terus pindah ini, misalnya saya mau kasihnya jaraknya lebih dekat lagi, nah ini kelihatannya terlalu dekat. Misalnya kita kasih 10 pip misalnya, tuh jaraknya segini. Saya maunya sel misalnya, oke, oke, terbuka nih, oke, buka. AUDNJDET satu lagi, ya kan? AUDNJDET kita juga kasih buy misalnya, spreadnya kurang, kasih aja 40. Oke, kita gas. Nah, jadi kalian bisa kelihatan ya di sini ya, tuh areanya. Bisa minta buy. Oke. Oke tuh. Bisa kelihatan kan ada tulisannya sell grid menunggu. Nah, dia kedap-kedip ya karena robot ini selalu bekerja menanti. Gitu. Ya. Tuh ini kan buy. Oke. Terus gimana Bang kalau misalnya saya maunya dalam 3 pair ini dijadiin satu profit, jadi satu aja. Misalnya dari 3 pair ini saya maunya nunggunya $100. Kalian bisa. Jadi setiap $100 semua pair yang udah mencapai targetnya misalnya $100, 3 pair itu akan langsung close semua. Nggak peduli siapa yang profit, siapa yang ngasilin, siapa yang bikin loss, nggak peduli. Yang penting target kalian itu dolar misalnya. Itu bisa. Jadi dalam satu lumbung aja targetnya. Terus gimana Bang cara mantaunya? Apa saya harus satu-satu buka begini? Ya, kalau gini kan repot nih, bolak-balik ya kan. Kalian kalian saya berikan satu fitur yang benar-benar epic banget nih. Nah, panel dashboard nih. Panel dashboard ini adalah fitur yang paling luar biasa dan sangat jarang orang ada yang bisa membuatnya. Oke, kita langsung aja saat ini kita klik dar. Wah, belum diklik nih. Kita klik, nah muncul. Kalau misalnya ini sudah terbuka, ini geser ya, set biar kecil dikit. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini AUDNJDET yang kali kita buka, ya, semua terlihat. Oke, oke, ini setiap layernya juga kelihatan 10 pip, 12 pip, 30 pip. Lotnya yang kalian pakai berapa, setiap layernya profitnya berapa, estimasinya. Target kalau TP-nya kurang lebih sama target sama SL biasa sama nih karena kan TP kita sama semua. Layering yang udah terbuka 1122 misalnya nih udah terbuka nih, kalian bisa cek masing-masing apakah betul. Ini pasti betul karena ini adalah cerminan dari panel yang utama tadi semua. Jadiin satu dashboard biar kalian gak bolak-balik, kalian langsung pantau di sini. Oke, di sini yang floating kelihatan di sini. Netnya ini adalah hasil robot yang sudah TP dikurang sama yang lagi floating. Hasil totalnya segini. Oke, tuh kalian bisa lihat di bagian atas ini balance sesuai, semua akan mengikuti akun kalian masing-masing. Total yang sudah terbuka 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4, ini 4 jadi hasilnya. Oke, floating dari semua pair adalah $44, 21%. 23 dolar. Di sini ada persenannya, kalian bisa lihat di sini, ya. Net globalnya adalah hasil dari yang udah TP. TP dikurang ini. Netnya nanti di sini. Bang, gimana kalau misalnya 3 pair ini saya hitungannya dolar aja. Kalau udah $100 saya langsung cut semua ini. Kalian bisa ketik di sini target net global dolar, ya. Kalian ketik di sini misalnya $100, ya, kalian enter.
Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya sukses target net baru terbarui, ya. Jadi saat nanti target itu mencapai $100, ini akan menutup semua posisi yang terbuka. Apapun itu, mau baik loss atau mau apa profit, itu akan tertutup semua. Jadi kalian gak usah peduli yang mana loss, yang per mana yang profit, itu nggak usah kalian peduli, dan kalian juga nggak usah pusing-pusing lah sama strategi menunggu momentum atau apalah. Jadi kalian fokusnya di dolar ini, ya. Bang, saya mau bikin target, kalau misalnya kalau lossnya berapa, bisa kalian di sini ketik. Kalian mau lossnya misalnya $200 atau $500, boleh ketik $500. Tapi saat floating minusnya udah mencapai segitu, robot juga akan memberhentikan semua. Jadi menjaga saldo Anda tetap aman. Oke, tapi sekali lagi saya jelaskan, untuk grid strategi untuk grid yang layering begini, modal-modal kecil lebih baik jangan dimainin. Jangan pernah dimainin yang kalian masih punya modal kecil. Tidak disarankan, karena grid strategi membutuhkan saldo yang besar, karena dia butuh napas yang panjang dulu sebelum dia mengambil take profitnya. Oke, minimal saldo itu rekomendasi saya adalah 20 juta di akun Sen. 20 juta rupiah bukanya di akun Sen. Ingat ya, lebih di bawah itu bisa saja, tapi potensi untuk MC-nya besar, ya. Karena grid strategi ini dia biasanya minusnya pasti gede banget nih, gede banget dia, ya kan? Karena dia butuh waktu, untuk hantam dia lagi balik ke atas, ya kan? Nah, jadi rata-rata itu grid trading itu resiko di awalnya gede banget. Oke, ingat, untuk uang yang 1 juta 2 juta ini tidak disarankan. Oke, tapi kalian kalau misalnya mau tes aja nggak ada masalah, itu ya kalian penting udah tahu dulu, ya. Kalau untuk main jangka panjang, gunakan uang 20 sampai 30 juta bukanya di akun Sen, ya. Itu baru aman, market mau bulak balik terserah, tapi ingat lotnya juga harus tetap dijaga. Oke, jadi jangan pernah berpikir robot yang bagus sebagus apapun itu jadikan mesin duit, itu salah banget. Kalian belum cocok untuk makainya kalau begitu. Robot adalah asisten dan kalian tetap adalah manajernya. Kalian harus yang ngatur begitu, yang harus ngatur. Oke, contoh nih saya buka nih di akun saya yang saya berjalanin di VPS nih. Oke, tuh, nih akun saya. Nah, ini 2 hari. Saya lepas 2 hari. Sempet dia kemarin ini downnya sampai $200, saya biarinin aja. Sekarang udah balik lagi, udah profit 102, ya kan? Nah, saya lepas semua, cuma pengen tahu 1 bulan ini gold ini bisa ngasilin berapa. Itu ya. Jadi kalau modal-modal kecil lebih baik jangan dulu ya. Ini saya pakai modal kecil juga, cuma untuk tester doang. Untuk tester doang. Ya. Kalau yang modal-modal kecil, kalau kalian mau main jangka panjang, itu gunakan modal besar, mainnya di akun Sen. Semua dibatas. Resikonya juga dibatas, targetnya juga harus dibatas, jangan terlalu maruk ya. Terus, Bang, gimana caranya saya bisa nentuin market ini? Nah, satu resep ya. Satu resep saya nentuin market arahnya mau kemana, saya biasa menggunakan robot satu lagi, namanya Liga Per. Liga Per ini seperti pemain sepak bola, contoh Liga Champion, misalnya grup A, A ini yang terkeluar, misalnya Barcelona nih, lawannya yang paling terlemah misalnya. Pasti kalau kalian di atas kertas, kalian pasti memegang klub Barca, karena Barca ini klub terkuat misalnya.
ya kan? Terus yang terlemah itu kalian nggak pegang karena kalian tahu dia nggak pernah bakal bisa melawan tim besar. Oke, tapi kalau di sepak bola kan semua bisa terjadi karena ada pur-purannya kan. Ya begitupun di sini kita membuatnya seperti Liga Champion. Jadi dari 28 pair ini semua kita aduin. Klasemennya bisa dari H1 juaranya siapa, H4 juaranya siapa, D1 juaranya siapa. Kalau kalian mau yang scalping cepet-cepet, buka analisanya di H1. Karena setiap kejuaraan itu beda-beda. Ya, ya kalau misalnya kalian mau main jangka panjang ya pakai D1. Contoh, ini rekapannya nih, NJZ ini yang terkuat nih. NJD terkuat nomor 1 dari 28 pair. NJD nih, mata uang NJD ini lagi terkuat. Terus yang paling terlemah itu adalah JPY paling terbawah. Ya kan? Secara kertas NJD akan menguasai JPY. Makanya hasilnya adalah JPY NJD JPY buy. Kalian bisa buka sendiri di marketnya sendiri, lihat sendiri apakah benar lagi buy atau enggak. Oke? Nah, makanya kita bikin AI yang robot quantum apex itu arahnya ke atas buy. Gitu. Ya. Ini H4 juga beda, jangan kalian samain. Nah, H4 juga punya klasemennya masing-masing. H4, GBP lawan JPY, GBP lagi kuat di 4 jam ke depan. D1, AUD lawan JPY, saya pegangnya AUD JPY misalnya. Makanya di sini saya pencet buy karena harga lebih besar ke atas. Jadi ini semua nggak 100%, cuma probabilitasnya akan lebih tinggi lagi. Karena saya tidak peduli metode apa, candlestick seperti apa, yang penting saya melihat dari 28 pair ini mana yang lebih terkuat, gitu aja. Ada lossnya nggak? Ada, gitu.